Xianhai Suoyi dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Setelah amarahnya memudar, dia juga terbangun. Akhirnya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Tapi dia masih tidak mengerti. Bagaimana orang itu bisa mengenal Xiao Yuer? Mengapa Xiao Yuer menatapnya begitu tajam karena dia? Lagi pula, dalam pandangan Xianhai Suoyi, meskipun dia dan Xiao Yuer tidak berhubungan selama beberapa tahun terakhir, mereka masih memiliki perasaan di masa lalu. Setidaknya dibandingkan dengan anggota klan lainnya, bobotnya di hati Xiao Yuer jelas berbeda. Tapi sebelumnya, dia menyadari ada niat membunuh di mata Xiao Yuer. Di mana cinta lama yang tersisa? Xiao Yuer jelas ingin membunuhnya. Suoyi, apa kamu gila? Tiba-tiba, pintu sel terbuka, dan Ibu Xianhai Suoyi masuk. Dia menangis. Bu, aku tahu aku salah, tapi orang itu, kenapa dia membiarkan Yuer berlatih bersamanya? Apa-apaan ini, aku benar-benar tidak tahan. Xianhai Suoyi menjelaskan alasan impulsifnya. Suoyi, apakah kamu menjadi bodoh karena berkultivasi? Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa Tuan Chu Feng itu? Ibu Xianhai Suoyi memandang Xianhai Suoyi dengan tidak percaya. Kamu memanggilnya Tuan. Melihat ekspresi ibunya, Xianhai Suoyi tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin salah menghitung identitas Chu Feng. Orang itu sepertinya bukan pecundang. Kalau tidak, bagaimana bisa ibunya memanggilnya dewasa? Jadi dia segera bertanya, apakah dia memiliki status khusus? Tentu saja. Belum lagi ibu kita dan Nak, di dunia seni bela diri yang luas saat ini, saya khawatir tidak ada beberapa orang yang mau menyinggung perasaannya. Segera, Ibu Xianhai Suoyi memberi tahu Xianhai Suoyi tentang identitas Chu Feng dan perbuatan Chu Feng. Ketika dia mengetahui bahwa Chu Feng adalah putra Jie Tianran, Xianhai Suoyi tertegun dan menjadi pucat seperti kertas. Ketika dia mengetahui bahwa Chu Feng berani menantang rumah suci tujuh alam dan mampu melarikan diri tanpa cedera, Xianhai Suoyi sudah lumpuh dan tidak dapat berdiri. Ketika diketahui bahwa Chu Feng menyapu semua junior di zaman kuno dan menduduki peringkat pertama di antara junior saat ini, bahkan Xianhai Shaoyu dan Xianhai Yuer tidak sebaik dia. Wajah Xianhai Suoyi pucat, matanya penuh ketakutan. Dia terbaring di tanah seperti genangan lumpur, tidak mampu berdiri. Dia akhirnya tahu mengapa orang tua itu begitu takut pada Chu Feng, karena dia melepaskan niat membunuhnya, dia langsung ditangkap dan dipenjarakan di sini. Dia akhirnya tahu mengapa ikan di Laut Peri memandangnya begitu menakutkan. Dibandingkan dengan Chu Feng, siapa dia? Penuturan ibunya ibarat palu berat yang menghantam kepalanya berkali-kali, namun menyadarkannya. Dia berbaring di tanah, matanya melebar, bibirnya bergetar, dan dia dengan lemah mengucapkan beberapa kata, Bu, apakah aku sudah ditakdirkan? Suoyi, untungnya, Tuan Chu Feng memiliki banyak orang dan tidak mempermasalahkan masalah ini, tetapi Anda sangat kasar terhadap tamu terhormat di depan umum, dan Anda tidak bisa luput dari hukuman. Anda akan dikurung di penjara bawah tanah selama 100 tahun, tetapi setelah 100 tahun, Anda dapat terus berlatih, kata Ibu Xianhai Suoyi. 100 tahun. Di masa lalu, Xianhai Suoyi akan menjadi gila ketika mendengarnya kali ini. Setelah 100 tahun berlalu, dia tidak lagi menjadi junior. Namun sekarang ketika saya mendengar abad ini, saya merasa lega. Karena menyinggung orang seperti Chu Feng, dia hanya akan dipenjara selama 100 tahun, dia juga tahu bahwa ini adalah hukuman yang sangat ringan. Adapun mimpi mengejar Xiao Yuer sepertinya tidak begitu penting dalam menghadapi hidup dan mati. Ibu, apakah maksudmu Chu Feng keluar dari tempat seperti Zhou Tianhe tanpa ada yang bisa diandalkan dan hanya mengandalkan dirinya sendiri? Tanya Xianhai Suoyi. Ya, setidaknya untuk saat ini,
memang tidak ada seorang pun di belakang Tuan Chu Feng yang mendukungnya, kata Ibu Xian Hai Suoyi. Setelah mendengar ini, ekspresi Xian Hai Suoyi menjadi sangat rumit, putus asa dan lega. Betapapun gilanya seseorang, dia akan terbangun setelah menemukan sesuatu. Kemunculan Chu Feng membuat Xian Hai Suoyi terbangun. Dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa menandingi Chu Feng. Kondisi budidayanya tidak sebanding dengan orang lain. Apalagi yang akan Anda kejar di masa depan. Mungkin Chu Feng benar-benar orang yang tidak penting di matanya. Tapi sekarang dia tidak bisa menatap mata Chu Feng. Bagaimanapun, bahkan cahaya para jenius terbaik di dunia seni bela diri yang luas telah meredup di depan Chu Feng. Terlebih lagi, orang seperti dia. Di depan formasi teleportasi di dalam klan ikan Xian Hai. Xiao Yuer memandang Chu Feng dengan enggan, saudaraku, jika ada yang harus kamu lakukan, Yuer tidak akan membiarkanmu tinggal, tetapi ketika kamu ada waktu luang, kamu harus datang dan bermain denganku. Kakakku harus ada di sana selanjutnya saatnya kamu datang. Pasti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng melangkah ke susunan teleportasi. Chu Feng tidak meninggalkan Xian Hai Tianhe, tetapi berteleportasi ke dunia di Xian Hai Tianhe. Di dunia ini, terdapat susunan teleportasi yang dapat langsung mencapai tanah rahasia 9 surga. Chu Feng menggunakan susunan teleportasi di tanah rahasia 9 surga untuk melakukan perjalanan lebih cepat daripada perjalanan biasanya. Chu Feng pertama kali datang ke 7 alam Tianhe, sebuah dunia dengan banyak orang. Panen yang diperoleh Chu Feng dari menyempurnakan manik-manik seni bela diri tingkat semi-dewa di klan ikan laut abadi sudah cukup untuk ditembus oleh Chu Feng. Chu Feng tidak menerobos dalam klan ikan laut abadi karena dia takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia memilih untuk menerobos 7 alam Tianhe. Guntur langit muncul, menutupi langit, dan segera turun lagi. Adegan ini segera menarik perhatian para penguasa istana suci 7 alam yang ditempatkan di dunia ini. Karena penglihatan ini sangat menakjubkan, mungkin hanya ada satu orang di dunia seni bela diri yang luas yang dapat menyebabkan penglihatan seperti itu. Maka seluruh ahli segera terbang menuju ke arah jatuhnya fenomena petir hari itu. Ketika mereka tiba, mereka semua merasakan firasat buruk di hati mereka. Di mana Guntur turun hari itu, ada sederet karakter besar mengambang di kehampaan. Rumah suci 7 alam, sekumpulan sampah. Kakekmu Chu Feng bisa datang dan pergi dengan bebas di wilayahmu. Provokasi, ini adalah provokasi mutlak. Tapi mereka takut ini bukan hanya provokasi, tapi Chu Feng benar-benar akan melakukan sesuatu. Cari, segera cari, apapun yang terjadi, kamu harus menemukan Chu Feng ini. Selain itu, laporkan masalah ini ke istana, dan biarkan orang dewasa di istana memutuskan untuk menanganinya. Setelah memberikan perintah, para tetua istana suci 7 alam segera bubar, mencari keberadaan Chu Feng. Namun mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, akan sulit menangkap Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia memang meninggalkan tempat ini segera setelah dia menerobos. Alasan mengapa Chu Feng menerobos ke sini bukan hanya untuk memprovokasi, tetapi juga untuk menyerang timur dan barat. Tujuan Chu Feng selanjutnya adalah totem Tianhe. Mari kita ribut dulu di sini, fenomena petir hari itu adalah bukti terbaiknya. Hal ini pasti akan menarik perhatian Istana Suci 7 Alam, dan mereka mungkin mengirim ahli untuk mencari Chu Feng. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chu Feng bisa menyeberangi sungai Tianhe dalam waktu 2 atau 3 jam dengan berteleportasi melalui tanah rahasia 9 surga. Saat ini, Chu Feng berada di terowongan formasi teleportasi menuju totem galaksi, dan di terowongan teleportasi ini, Chu Feng sebenarnya telah mengatur formasi penyembuhan. Adapun dia tidak sadarkan diri dalam formasi,
dan dia tidak tahu berapa lama sebelum dia membuka matanya. Tentu saja, masih ada batasan. Chu Feng tidak bisa menahan nafas setelah bangun tidur. Ternyata Chu Feng baru saja mencoba. Sebelumnya, demigod kelas 6, dengan menggunakan teknik garis keturunan, bisa mendapatkan kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa sejati kelas 2. Chu Feng ingin tahu apakah kekuatan tempurnya akan terus meningkat sekarang karena dia adalah manusia setengah dewa kelas 7. Lagi pula, atas dasar menjadi setengah dewa kelas 7, Chu Feng menggunakan pola guntur, baju besi guntur, dan sayap guntur untuk tidak hanya meningkatkan budidayanya menjadi setengah dewa kelas 9, tetapi juga mengubah kekuatan garis keturunan tingkat pertama, menjadi kekuatan tempur yang menantang surga. Namun, setelah menggunakan teknik garis keturunan, kekuatan tempur Chu Feng masih sebanding dengan dewa sejati kelas 2 dan tidak melangkah lebih jauh. Ini menegaskan bahwa keterampilan garis keturunan God Thunder Gift juga memiliki batas. Senior, mengapa keterampilan garis keturunan yang Anda ajarkan kepada saya tampaknya telah mencapai batasnya? Apakah ini masalah saya? Chu Feng bertanya pada binatang guntur di tubuhnya. Karena dia ingin mengetahui apakah ini merupakan batasan dari teknik garis keturunan itu sendiri, atau apakah itu merupakan batasan karena kurangnya kemampuannya saat ini. Tapi Thunder Behemoth tidak menjawab, jelas tidak ingin memberikan panduan kepada Chu Feng tentang masalah ini. Chu Feng juga memahami ketertarikannya dan tidak bertanya lagi. Tapi dia berharap itu yang terakhir. Karena dia masih akan membaik dan cepat atau lambat pembatasannya akan dicabut. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng akhirnya sampai di reruntuhan sekte alam bela diri leluhur yang terletak di Sungai Totem. Tapi reruntuhan ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Chu Feng.